Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Waalaikumsalam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Waalaikumsalam. Bapak Ibu jamaah Majlis Ta'lim Masjid Baitur Rahman rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk kita beriok-riok hadir di Majlis Taklim teniki yang setiap malam Sabtu. Mudah-mudahan dengan sebab Majlis Taklim kita sekali seminggu, Allah masih terus perkenankan kita bisa hadir. Allah redai kita bisa berkumpul untuk menambah sedikit demi sedikit pengetahuan kita tentang agama Islam. Sehingga dengan demikian kewajiban kita belajar, kewajiban kita menuntut ilmu akan memberikan kesempatan kita untuk menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita, dan menambah ilmu kita tentang keagamaan dan terkait hal-hal lainnya. Mangkin niki yang ingin mengawali pengajian teniki dengan sedikit kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap hari raya Idul Adha kita niki teringat dengan peristiwa sejarah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putra tersayangnya Ismail alaihissalam. Apa asal muasal sejarahnya? Nabi Ibrahim niki dengan usia lanjut, Siti Hajar dengan usia lanjut belum dikaruniai anak. Tapi dia nabi yang kaya. Bembek na 1000 sampai na 300 serhangna untuk fisabilillah. Serhangna untuk kegiatan-kegiatan keagamaan pada waktu itu. Suatu waktu terketuan si sahabatnya, wahai Ibrahim, berembe cerita nanti di saat lama lalu, bembek ribuan sampai ratusan serahang dah untuk kepentingan agama, untuk jihad fisabilillah. Jadi Nabi Ibrahim senyum, tabassum. Waalaikumsalam. Senyum Nabi Ibrahim. Wahai saudaraku, katanya, andaikan aku punya anak, saking senang dan gembiraku mengikuti perintah Allah untuk berjuang dengan harta di jalan Allah, andaikan aku punya anak, lalu disuruh aku untuk berkorban dengan anak itu, aku akan korbankan. Dindik na sempi, dindik na bembe, dindik na kepeng, anakku yang ku tersuruh berjuang berkorban untuk fisabilillah, anakku aku kadu jadi berkorban. Niki asal muasal dengan korban niki. Suhan niki anaknya niki berumur, ada yang mengatakan 9 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun. Suhan niki ngimpi Nabi Ibrahim alaihissalam. Mimpi pertama
Malam pertama mimpi niki diperintah si Allah untuk menyembelih anaknya. Di nasedu mara jamaah. Benarkah ini wahyu dari Allah? Tetukin di aku disuruh ngorban anak. Li mimpi kuno. Mimpi Nabi yang namanya ru'ya salihah. Mukjizat atau perintah dalam mimpi pada merantan perintah langsung si terjauh si malaikat Jibril tiba para nabi. Tinduk Malik malam si kedua. Malam si kedua datang Malik mimpina diperintah oleh Allah, wahai Ibrahim, sembelih anakmu namanya Ismail alaihissalam. Demi mimpi kedua yakin bahwa perintah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam mimpinya niki diceritakan tiba le anaknya Ismail. Apa katanya? Wahai anakku Ismail yang aku sayangi, tadi malam aku mimpi diperintah oleh Allah untuk menyembelihmu. Niki bahasan Nabi Ibrahim dipale anaknya. Lalu anak niki apa jawabnya? Apa kata Ibrahim? Ismail, aku diperintah oleh Allah untuk mengorbanmu, menyembelihmu. Fanzur madza tara. Mumpi pendapat me. Amana Nabi Ibrahim, anaknya Ismail, ketuanya tentang kengku tampah ante jemaah ni. Aku tersuruh isi Allah dalam mimpiku untuk mengorban engkau wahai anakku. Bagaimana pendapatmu? Dengan tenang, dengan tegas Nabi Ismail menjawab, Ya abatif alma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku yang tercinta, silakan laksanakan apa yang diperintah oleh Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Aku akan menerima keputusan apapun jika itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak si baru na umur siwak tahun dengan ikhlas, dengan tenang menerima perintah dari Allah, memahami apa yang dimimpikan oleh orang tuanya, lalu dia mengatakan if'al ma tu'mar, silahkan wahai ayahanda laksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisahnya setelah niki, Nabi Ibrahim berkata, Ya Hajar, wahai sedinakku Siti Hajar, jemaah gangku jauh ke anak ni lalu jalan. Biang ya pakaian si paling bagus, ya kayak duang ya. Jubah si paling bagus, pakaian si paling bagus. Gangku tejak lalu jok supuk tempat. Senina si taat tipak semama dengan terus terang melaksanakan perintah Allah. Dia mengatakan, saya akan laksanakan wahai Ibrahim. Terus besoknya didandani, disuruh mandi bersih-bersih. Habis itu didandani anaknya niki dengan pakaian yang bagus. Tidak ada kecurigaan Siti Hajar terhadap apa yang dilakukan oleh Ibrahim. Udah tejak berangkat anaknya lalu ojok dekat Arafah. Mereka anaknya berdua. Siti Hajar tetap di rumah. Ndoti. Jadi Siti Hajar berdoa kepada Allah untuk apa yang akan dilakukan oleh suaminya dengan anaknya itu adalah Allah yang Maha tahu. Tidak ada kecurigaan apa-apa. Bahkan datang iblis, wahai Hajar, kamu tidak percaya ya, itu anakmu akan dibunuh, anakmu akan dikorbankan. Apa kata Siti Hajar? Saya tidak percaya. Allah yang Maha tahu. Anda wahai iblis tidak akan mampu menggoda saya. Dia nebamu sini goda senina Ibrahim isi iblis. Perangkat. Singkat cerita, dia datang sebuah tempat dekat dengan berdekatan dengan Arafah. Apa tadi katanya Ismail kepada bapaknya? Ya abatif alma tu'mar.
satajiduni insyaallah minas sabirin. Silakan ayahanda, apa yang akan Anda lakukan? Baru dia pertegas lagi, saya diperintah oleh Allah untuk berkorban menyembelih engkau wahai anakku. Silakan laksanakan. Dalam singkat ceritanya niki dalam kitab niki mengatakan Nabi Ismail ditidurkan di atas batu. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Falamma aslama, ketika sudah direbahkan. Apa unin Ismail? Wahai ayah, buka pakaianku ini. Agar nanti pakaianku ini tidak kena dengan darahku. Semangat ikhlas nak kanak niki. Buka ada pakaian niki. Jubah si kaduna si anak niki, sorban si teli ni otak ni terbuka. Kanak ni tertinduk ang terus andak otak daya andang barat. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Apa katanya? Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Ketika Nabi Ibrahim nyeret ladik niki, tipali belong kanak niki, dia nemempan. Ladik situah tak asak tajam ngenu merang ne. Demenah ogorokang le belong Ismail, dia narak mempan apa-apa, dia ngumbi-umbi. Ismail tidak menangis, tidak ngumbi-umbi, tenang Ismail. Pantokang ne le batu. Batu no belah dua isi ladikan. Batu tu na pantokang, batu si untuk na keduang ye, batu no belah dua, keduang na le belong anaknya dinarak mempan. Itu kuasa Allah itu. Jadi ikhlasnya Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah, ikhlasnya Nabi Ismail melaksanakan perintah Allah, maka dia selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi? Singkat cerita, lalu Allah mengatakan, aku sudah terima korbanmu hai Ibrahim. Aku ganti dengan kibas. Kibas itulah yang disembelih oleh Ibrahim alaihi salam. Itu ceritanya tentang korban itu, asal muasalnya. Apa pelajarannya? Kok sampai seperti itu hebat yang terjadi? Pelajaran utamanya dalam pendidikan niki adalah kepatuhan anak dengan orang tua dan kepatuhan orang tua dengan perintah yang maha kuasa. Yang kedua, kepatuhan tiap anak tipale dengan tua. Ngumbintan dengan tua ngajah anaknya, didik anaknya, ampun si pecu, ampun si patuh, antina hormat tipa dengan tuanya, terbukti. Anak Nabi Ibrahim, Ismail baru umur 7 tahun. Gena tersembelih, masih Nabi Ismail mengatakan, if'al ma tu'mar. Kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, wahai ayahanda Ibrahim. Andikan anak tendek na pecu, tipale iten, dek na patuh, tipale iten, dek na taat, tipale iten jadi dengan tua, maka si baru molang ibreri. Telang ibreri. Maka tagu kita tampah, maka tagu kita mati. Maka si baru. Genta pecedang anak tuah nyontlak ibreri. Apalagi nete tampah korban. Tapi pendidikan serta tanaman tipale anak lagi patuh dengan ajaran agama, patuh tipale dengan tua, patuh hormat tipale nina dengan Ismail, tipale ibunya Siti Hajar, maka Ismail selamat, Ibrahim selamat. Malah kisah nasi paling menyedihkan, pesan-pesan Ibrahim Ismail niki, wahai ayah, andaikan jubahku ini kena dengan darah, jangan sampai diperlihatkan kepada ibuku. Demen kuasta korban, dende jauh ulik mayitku, tanam aku di tempat ini, dan jangan kasih ada anak-anak yang datang ke rumahku, supaya tidak sedih ibuku. Macam ada 9 pesan dengan Nabi Ismail untuk ibundanya Siti Hajar. Nah niki entan bagaimana kita mengajar anak kita menjadi anak yang taat patuh kepada kita sebagai orang tuanya. Mun enten dia ajah dia ini tahu, mun tak ajah insyaallah anak teniki akan menjadi anak yang berbakti kepada kita sebagai orang tuanya. Itu pun ngenu masih jadi dengan tua neke mungkin layak dengan tua atau wahna ajah itu ngeni neke pote alhamdulillah ingat tipat dengan tua te pote berdoa Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani
saghirah niki. Si kedua terkait dengan korban niki. Yang pernah membaca YouTube tahun 2021 kalau tidak salah niki. Ada pemulung niki le biarin Mall Mataram, mall baru, mall lama Karang Jangkong. Le dekat Karang Jangkong niki le daerah niki ada masjid. Ada dengan tuak pemulung. Apa si mau nasi sejelur ni ya titipang ni ya, sodok ni ya, tabung ni ya. 1,000, 2,000, 5,000, 1,000, 2,000, kadang-kadang 5,000, kadang-kadang 3,000. Dia makin sampai 10,000-an. Tiap hari. Ketuan si supuk dengan dalam cerita niki, ketuan ya. Apa tabung anda sida wayah? Aku nabung jemaah demen dengan ngorban, pokok mau bilang ngorban. Tukang pita sampah. Beda dengan tukang jadi tukang, mau 100,000 sejeluk. Mau dia ada 10,000, mau mau. Terus, demen dakin ngorban, nanti saya di korbanan. Aku ingin ngorban, nanti hewan kambing yang aku korbankan itu diberikan kepada saudara-saudara saya yang fakir miskin. Demen setahun menjelang orang hari raya Idul Adha, dia buka tabungannya. Bisa membeli seekor kambing. Dapat dia 2 juta, 3 juta. Orang miskin, orang pemulung bisa menyisihkan harta yang ia dapatkan untuk kepentingan agama. Apa sindorong sida tu ketuan? Saya ingin merasakan bahagia nanti setelah saya mati. Ya susah hidupnya masih mikirang mati. Ya susah dari miskin mikirang ya sigin erak le kemudian hari. To dengumbe kan munte ngorban jemaah ia jadi kendaraan te di saat melintas le siratal mustaqim. Karena itu Rasulullah mengatakan azimu dhahayakum fa innaha 'ala sirati matayakum. Nabi mengatakan pebeli hewan korban te, pemokoh hewan korban te sigita korbanang nu fa innaha 'ala sirati matayakum. Sehingga ia jamak jadi kendaraan te melintas di namanya as-sirat, siratal mustaqim. Dia jadi kendaraan te. Berarti demen tengorban adalah tabungan te gin bakal jadi motor te, gin bakal jadi mobil te, gin bakal jadi sepeda te, si bakal jadi kendaraan te, kendaraan lembe, kendaraan te setelah terhisab pada mahsyar, apakah kita akan melintas nanti di ujungnya masuk surga atau kemana kita tidak tahu, tapi kita sudah punya kendaraan. Kita sudah punya kendaraan. Kendaraan itu yang akan mengantarkan kita dari korban kita itu akan menjadi kendaraan kita mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala dengan hewan korban teniki. Makanya saya mendengar Arifin Ilham niki le YouTube niki. Mohon maaf niki saya girang ngerokok. Intuang teniki. Rokok pilih dan beli sejelo 10,000. Kali pira sebulan 300 pira, 300,000 kali setahun pira 3.600.000. 3.600.000 mau beli bebek sikit, mau beli bebek sikit. Buat si tersadut harganya 3.600.000 setahun, terbanding ke kita beli bebek sikit, kita berkorban, ia nu akan utuh, akan menjadi kendaraan si erak ngenti itu di padang mahsyar yang akan mengantarkan kita ke ujung perjalanan itu ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena niki Rasulullah mengatakan, kalau kamu mampu lalu kamu tidak mau berkorban, tidak usah dekat dengan tempat salatku ini. Wala taqribanna musallana, dindik dekat tempat dia tahu sembahyang atau musalla ni, kata Rasulullah, ketika dia mengatakan orang yang punya kelebihan, punya sedikit kemampuan, tapi tidak terketuk hatinya untuk mau berkorban. Sehingga tak berkorban niki dia tak hanya sekedar untuk mendapatkan redha Allah, pahala doang. Lagu mau tertolong batur tesi, ya kurang mampu.
Mungkin semeton jarin teh arak sangalorang empat mungkin sekali seminggu. Mungkin arak sangalorang empat daging niki sekali sebulan. Atau mungkin kadang-kadang sekali setahun. Dan menarak dengan korban terbagian ya mustahik niki dan si kanggo nerima niki adalah fuqara wal masakin. Dengan yang tidak mampu, orang yang tidak mampu. Ia tebeang. Nah, sila niki lamun dengan patung-patungan niki berkorban, oh aku pira 2 juta, ni pira 1 juta, ni pira 1,5 juta. Bimbi pira jena 3 juta, kancen pira sekani. Terus beli sakit bimbi. Ini aku berkorban untuk ini insyaallah. Itu investasi untuk masa yang akan datang, yang kelak akan membantu kita di saat kita membutuhkan. Nah, jadi sila mungkin nekendik temu berkorban, di tersempat mungkin tahun yang akan datang. Paling tidak kita punya planning, punya rencana, mungkin tante nyisihkan harta kita, rezeki kita, nanti kita berkorban mana-mana senilai BMB, dik jatuh maranta nilai sempi merak dengan satu dengan kejap itu dan seterusnya. Mungkin sekedar kambing juga insyaallah akan memberi makna manfaat di balik itu dan memberi manfaat di balik semeton jarin teh sebagai ukhuwah Islamiyah teh di balik semeton jarin teh yang kurang mampu dan bisa kita berikan mencicipi untuk daging hewan korban. Insyaallah kalau di madrasah baru satu yang sudah menyanggupi dan sudah menyerahkan administrasi, nanti mungkin hari-hari apa nanti ya, setelah nanti bisa kita rapat nanti dengan guru hari Senin mengenai kapan kita akan berkorban di madrasah, karena kita Idul Adhanya hari apa ini? Rabu atau Kamis? Rabu atau Kamis? Ranjok lau ipe Rabu atau Kamis? Kamis. Guntur macan daya ke Rabu ini. Hari Rabu. Iya. Ya. Jadi memang apa berkadangan nih antar Kamis ke Rabu. Yang penting inta mungkin jamak-jamak aja yaitu ati Allah ati Rasul wa ulil amri minkum. Udah ikuti aja pemerintah. Apapun yang terjadi urusan yang lain, yang penting kita mengikuti ati Allah, percaya Allah, Rasul, kemudian percaya dengan mengikuti mematuhi apa yang diputuskan oleh pemerintah kita. Pemerintah lain Kamis ya udah Kamis. Nah, pemerintah kita lain Rabu ya Rabu. Tergantung dengan pemerintah. Sekira niki tentang korban asal muasal kemudian kelebihan berkorban niki adalah maratan hadis yang sampaikan di azimu dhahayakum fa innaha ala sirati matayakum. Perbesar hewan korbanmu karena dia akan menjadi bakal kendaraanmu nanti di hari kemudian. Jadi sila lemna rezeki tebriok-riok kepada berkorban di tahun-tahun yang akan datang insyaallah. Amin Allahumma amin. Ngaji sekali nggih niki ibu-ibu dah riok-riok terperhatikan niki halaman pira tahun 62 dan telah mengeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim hadis Bukhari Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iki hadis diwayatkan dari Abu Hurairah oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apa katanya? Apabila memanggil oleh laki-laki akan istrinya kepada hamparannya, kalian nojok mbe. Apa hamparanno? Tak usah tinduk no, kena hamparan no. Jadi semuanya apa keliak? Nian ngadik ni jam 10 kelam, jam setengah 11. Maka enggan ia. Lah, dot julu tu kita mana ni sinetron je kena bagus lalu. Film je kena bagus lalu ni. Tindo bisi dia tinuan, bahaku ni dah tak tindo. Tu ada enggan, dia milih. Bakal ya kampus kedua kali. Mah bacatan ke dia ni mah. Maka enggan ia dia milih kan? Maka tidurlah ia ketidamannya. Nanti semama, bekalek semama. Ndik debem berjawab. Masih kedemanan kita sinetron doang. Maka tidurlah ia. Ketidaman ia.
Padahal marah ia. Ya, saya marah. Semama. Ketindukan ia, ketidaman ia, nganti senina bekalak berkali-kali, jangan sambil nagadak, ketidaman. Marah ia. Atas istrinya, gedak di pada senina, dia nak datang baik, yang kedua telu kali terkaliak. Niscaya melaknatkan akan dia oleh segala malaikat hingga sampai subuh. Tegedakang si malaikat. Telaknat si malaikat, jangka subuh. Gara-gara terkaliak si semama, dia nemili nimbal, dia nemili datang di pale hamparan tona seki antindo seki ranjang. Dia nemili gara-gara sinetron, gara-gara ia pusing masih dua kata petindo. Nah, ketika marantanu masalahnya, ite sejar dengan nina, nggih ibu nggih, sejar dengan nina niki salah beli ite tipale semama te. Malaikat pun sampai melaknat ite, ngedekang ite entan tendik mile datang tipak semama sing ngaliak ite sampai berkali-kali sampai semama te ketidaman dalam keadaan marah. Dan cerita daripada keduanya pula dari Imam Bukhari dan Muslim, demi Tuhan yang diriku dijadikan dengan kudratnya, tiada daripada seorang lelaki-laki yang memanggil dia akan istrinya. Seorang laki-laki memanggil semama seninana kepada hamparannya, kaliakna tiba le tahu si tindo, maka enggan ia datangnya. Menurut si buru. Ada ni hadis nasi kedua ni mirip masih makna ni. Kalau masih baru enggan datangnya, dia memilih, melainkan adalah Tuhan yang pada langit itu suruhan dan kekerasannya itu murkalah atasnya hingga redha daripadanya oleh suaminya. Ampun jerak lamun beru sampai Sabtu subuh nekedak malaikat laknat dan nekani sampai piran jak nereda semama sampai nu ampun malaikat nu jerak sili 2 jelu misalnya 3 jelu semama nun dena bagus angan gedak doang le senina gara-gara dena milih tekaliak tindu sampai 2-3 jelu nu malaikat gedak le ia. Lamun baru engkau subuh lamun kali hadis berikutnya ni sampai kapan suamina redha. Nah, niki nggih ya entante jadi dalam keluarga niki. Kemudian riwayat hadis lain Malik dan telah mengeluarkan oleh Hibban dan Baihaqi, 3 orang yang tiada menerima Allah bagi mereka itu akan sembahyang. Ada 3 macam dengan diterima sembahyangnya no. Dan tiada mengangkatkan Allah Ta'ala bagi mereka itu kepada langit akan kebajikannya. Apapun kebagusan negawe, dia datang langit, dia tertulis si malaikat. 3 macam. Apa kata Rasulullah ini? Pertama, hamba yang lari hingga kembali ia kepada penghulunya. Penghulunya pemiliknya. Hamba artinya marantan dengan lamun cara lain kan hamba itu beli. Terbeli hamba nu tersuruh pegawaian terbajah sekali-sekali napun bereri jadi yang diri jadi teduk-teduk. Yang pertama, hamba yang lari hingga kembali ia pada penghulunya sampai netulak. Si kedua, perempuan yang marah atasnya oleh suaminya hingga redha ia. Senina simya semama sili sampai piran jak semama nu redha ia batasna ampunan dik kita murkai ni si Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, orang yang mabuk hingga juga ia daripada mabuknya dengan singinam tuak. Dengan singinam tuak mabuk selama mabuk nanu sejelo sekelam na mabuk sejelo sekelam dilaknat. Jadi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan suatu cerita bermula sembahyang orang yang
tiada menerima Allah Ta'ala itu 10 perkara. Sembahyang lagu ini diterima. Pertama apa? Sembahyang tiada berjamaah. Sembahyang lagu ini milih berjamaah. Diterima sembahyangnya. Diterima pahala sembahyang. Dia sempurna pahala sembahyangnya. Sah sembahyangnya, tapi tidak sempurna. Kenapa? Karena tidak berjamaah. Kedua, sembahyang orang yang tiada mengeluarkan zakat hartanya. Ya sembahyang je, lagu ya sugih, dia dah kajak berzakat. Lah terberzakat duit kepeng terdia terbiang 2,5%. Itu wah lelah temit-temit. Oh ya terbiang taduk-taduk. Ya sembahyang lagu dia nak berzakat, sembahyangnya dia nak terima. Ketiga, sembahyang orang yang berbuat zina, berbuat dosa besar. Dia sembahyang tapi melakukan perbuatan dosa besar, tidak diterima oleh Allah. Keempat, sembahyang orang yang memakan riba. Memakan riba. Apa itu riba? Riba itu adalah kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Satu di antara riba itu adalah mun bahasan telai ni ingat masih. Nganakang kepeng. Ingat ibu, nganakang kepeng cerelai niki. Padahal dia betian ambil kan, lagu ini nganak. Nah anaknya ni yaran riba. Yaran riba. Nak kau biasa dia nyingkat 1 juta. Jemaah 3 bulan jadi 1,100,000 so jarina. Awas terpedu lalu. Nah, 100 ni yaran riba. Kelima, sembahyang orang yang penyamun. Apa itu penyamun? Penyambret, copet. Itu tidak terima. Orang penyamun. Keenam, sembahyang orang yang memakan yang haram. Memakan yang haram, mau memaling, mau korupsi, mau mencuri barang orang, itu dimakan, maka orang yang memakan yang haram, sembahyangnya tidak diterima. Ketujuh, sembahyang orang yang makan dan minumnya yang haram. Makan, minum haram. Minumannya minuman tuak-tuak, makanannya makanan babi, makanan yang dicuri sama orang, diambil dengan tanpa minta, haram. Makanan ataupun minuman yang dimakan itu yang haram, maka menyebabkan sembahyangnya tidak diterima. Kedelapan, sembahyang orang yang menjual yang haram. Itu ditegirang akan bawi, ditegirang akan anjing. Lagu ia berjual. Tampahnya bawi, tampahnya pun jual ya. Nah, sama. Menjual yang haram. Atau mau memaling pun dijual ya. Ni mau memaling motor jepira, motor ente jual normal 10 juta. Wah, jual 5 juta. Lelangnya. Jadi namanya orang yang menjual yang haram. Haram zatnya ataupun haram cara mendapatkannya. Kesembilan, sembahyang hamba yang lari dari tuannya. Sudah baru ini. Kesepuluh, sembahyang perempuan yang musam mukanya atau durhaka atau bertutur dengan marah kepada suaminya. Apa itu musam mukanya? Mukanya nih nyebang. Lah bertulik ni yang setengah 6. Kalau ang tekupi juga ini. Kupi doang dang di jauh kepeng yang ulit lo begawian. Nyebang doang terus. Nah, dia nak kanggo. Semkan. Atau durhaka, macam sudah durhaka niki. Ucapan-ucapan yang tidak bagus, sopan santun yang tidak bagus dengan suami. Atau bertutur dengan marah kepada suaminya. Ngomeh ya. Ngomeh yang semama. Lagu syukur misalnya semama ini taduk dia ambil pada ngomeh. Ambil pada ngomeh, sini ngomeh, semama ngomeh. Kiamat jari ini. Bertutur kepada suami dan telah mengeluarkan khatib kisah perempuan yang keluar daripada rumahnya. Ini tiang kahang ini. Ngabang azan ni.
Jadi kesimpulannya niki tentang Nabi Ibrahim saat perintah untuk berkorban niki begitu banyak pelajarannya yang kita dapatkan. Di antaranya adalah kepatuhan terhadap perintah Allah. Yang kedua adalah ketaatan sebagai seorang anak terhadap perintah Allah dan perintah orang tuanya. Yang kedua adalah tentang keutamaan kita berkorban. Mungkin tidak mesti kita harus orang kaya dulu baru kita berkorban, tapi semampu kita kalau memang kita ingin terpanggil untuk berbuat yang terbaik, berkorban, walaupun hanya sekedar kambing, ya terencana lah di masa-masa yang akan datang. Si ketelu adalah tadi sudah bagaimana menjadi istri yang baik, jangan sampai mengecewakan suaminya. Apapun kondisi enta lemun semama atau bakal yang kita tidur ya tidur wah. Ya, tidak boleh menolak kecuali dalam hal keadaan sesuatu yang lain. Namun keadaan masuk akal dan dipahami oleh suami, kanggo tendik mati tipale semama. Tapi dalam keadaan normal, ampuk semama terlena engke tertindu wah jam sekeni, terjawab ya dengan au ke wah. Didik sampai menolak. Muntah menolak mengundang nanti murkanya malaikat tipal ite sejari senina. Niat bagus, milik terbagus, lagu dalam keadaan normal no jawab tidak sampai mengecewakan suami, itu mengundang murkanya malaikat tipal ite sejari senina. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita sedikit pelajari memberi manfaat di balik sidat yang niki insyaallah niki maranta niki entah daripada ngaji sekedik-sekedik wah tahu niki. Lamun tahu sekedik-sekedik niki berarti kita bisa mencoba untuk memahami dan bisa mengamalkan apa sih terbaik dalam ajaran Islam untuk kemaslahatan, untuk kebaikan dalam rumah tangga ataupun kebaikan kelak di kemudian hari setelah kita mampu menyisihkan harta kita untuk berkorban. Sekedar demikian, mari kita tutup pengajian niki dengan kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan membaca suratul Fatihah dengan niat mudah-mudahan keluarga anda yang telah meninggal mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya di alam kuburnya, dijadikan kuburnya taman-taman surga. Mudah-mudahan keluarga anda masih hidup dijadikan sehat walafiat, terutama si yang niki tetap bisa diberikan semangat untuk menuntut ilmu, belajar untuk mengurangi beban kewajiban kita dalam keadaan sibuk dan lain sebagainya. Mudah-mudahan tetap Allah berikan kita kesehatan, keafiatan, semangat dan kekuatan agar semua kewajiban bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وإيمانا كاملا وعملا صالحا مقبولا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum.
Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.